maturity. Kita harus terus menuju kedewasaan. Kehidupan kekristenan kita bukan saja pergantian tahun, tapi hidupnya mesti baru lagi. Ya, sehingga ada banyak hal yang dunia ini penuh dengan tantangan, tapi kalau orang Kristennya itu selalu update, maka dia tidak ketinggalan. Apapun kesulitan dia bisa selesaikan, amin. Ya, kalau hari ini saudara masih pakai mesin tik itu jadul. Sementara semua sudah pakai komputer. Jadi sama, cara pandang kita masih jadul, cara pandang kita dengan Tuhan, dengan sesama kita belum benar-benar di-upgrade, maka kita akan seterusnya menjadi orang seperti katak di batu. Kita harus naik level lagi. Kasih tahu buat diri kanan, mau naik level. Jangan hanya mau naik pangkat, tapi naik level rohani. Amin. Amin. Jangan hanya cari jabatan, ya, tapi harus naik level rohani. Ya, orang yang level rohani gak ada jabatan, gak ada masalah. Orang yang level rohaninya kuat, uang ada atau tidak gak ada masalah, karena dia tahu Tuhan ada bersama dia. Amin, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu senyum sama saya. Ya, puji Tuhan. Ada 3 hal sebenarnya sebelum saya sampaikan satu poin, tetapi ini pendidikan dinas kesehatan itu selalu deh. Tapi dinas penanaman modal, berarti Bapak Mose ini modal besar. Asik. Haleluya. Ini luar biasa. Prajuritnya saja banyak tadi. Wajahnya semua seperti modal. Yohanes 5 ayat 17. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Sudah dapat? Tolong dihidupkan mic-nya supaya Lince bantu saya. Amin. Dalam perjalanan misi Tuhan Yesus dia bekerja. Kenapa dia bekerja? Karena Bapaknya bekerja. Bayangkan kalau Bapak bekerja, anak ongkang-ongkang kaki saja. Ini berarti anak yang tidak tahu diri. Bapaknya bekerja, anaknya tidak bekerja dengan sungguh-sungguh di studi. Bapaknya bekerja untuk mengirim kepada dia uang di rekening untuk biaya studi, tapi dia keluyuran terus. Dia tidak bekerja melalui studinya dengan belajar sungguh-sungguh. Yesus bilang, Bapakku bekerja, maka aku bekerja. Kalau Bapak kita dengan Bapaknya Yesus sama, maka kita bekerja hari ini. Bekerja itu adalah mandat Tuhan bagi kita. Bekerja bukan sekedar untuk dapat gaji, tapi bekerja adalah mandat sejak manusia diciptakan di muka bumi. Waktu Tuhan menjadikan manusia di bumi dan ditempatkannya di Taman Eden, maka Tuhan berkata, berusahalah, lestarikanlah, lakukan segala yang baik dalam pekerjaan. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa sudah ada bekerja. Ada orang berpikir bekerja itu kutuk, tidak. Bekerja itu mandat. Sama-sama bilang. Amin, saudara. Ya, apapun pekerjaannya, hargai pekerjaan itu. Mungkin Bapak Ibu ada di eselon 2, eselon 1, eselon 3, 4. Gak penting eselonnya. Yang penting kita diberi mandat untuk bekerja. Ya. Jangan waktu bekerja kita kemudian tidak puas bekerja karena kita hanya ada di posisi yang kecil, ada di posisi yang tidak terlalu terkenal. Ini bukan soal posisi, ini soal bagaimana kita melakukan mandat Tuhan. Jadi bekerja adalah mandat Tuhan. Bapakku bekerja, kata Yesus, maka aku pun bekerja. Kalau Yesus bekerja, masa anak-anaknya pamalas? Nanti pamalas orang lain berhasil baru dulu bicara orang. Jadi di tanah Papua ini, kalaupun ini tanah yang penuh dengan susu dan madu, bukan berarti kita duduk manis, tapi kita harus bekerja. Bahkan saya katakan, di tanah Papua ini, di negeri matahari terbit ini, saudara, yang lebih pertama bangun adalah kita. Berarti yang lambat di barat sana. Tapi kadang-kadang barat dong lagi kan rasa lambat, dong bekerja lebih cepat dari kita orang. Itu malu. Ya. Suatu saat saya dapat penghargaan di Denpasar. Kemudian saya maju untuk terima penghargaan. Lalu saat itu ada imam besar Masjid Istiqlal. Beliau juga dapat penghargaan. Dan kemudian saya diberi kesempatan untuk ngomong. Saya bicara tentang negeri matahari terbit.
Saya bicara tentang negeri Papua. Saya turun dari stage, dari panggung, lalu imam besar ini nyamperin saya. Saya duduk di sebelah sana, beliau duduk sini. Beliau yang berjalan ke arah saya. Dan beliau bilang, "Bu Pendeta, kalau seandainya saya pergi ke Papua Barat, saya ingin ketemu Ibu Pendeta pertama kali." Kenapa? Ada sesuatu yang dia rasakan betul-betul tanah Papua diberkati Tuhan. Seharusnya performan kita sesuai dengan negeri yang diberkati Tuhan ini. Halo, katakan amin. Amin. Jangan duduk untuk bersaing yang tidak penting. Jangan duduk untuk malas-malasan. Sebab kitab Amsal berkata, belajarlah kepada semut. Sebab mereka bekerja walaupun tidak ada yang mengkomando. Kadang kalau tidak ada bos kita asal-asalan. Tapi kalau ada bos kita mau tunjukkan, oh bos ada lihat saya kerja. Itu stop, sudah bilang buat kira stop model itu. Ya, kerja karena ada CCTV dari surga yang sedang menangkap kita. Amin. Sehingga kita bekerja. Mari katakan, saya bekerja juga. Bukan sekedar karena apa? Bukan sekedar karena gaji. Kita bekerja karena itu amanah. Bapak Haji Nasrau selalu bilang amanah. Ya, sama. Itu mandat, sama dengan bahasa kita. Jadi bekerja buat kita adalah amanah dari Bapa Pencipta segalanya. Mari bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua ini, Yohanes 6 ayat 27. Yang sudah dapat baca sama-sama Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Wow, keren. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Amin. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Amin. Jadi bekerjalah fana. Bekerja bukan untuk sesuatu yang dapat binasa, kata Tuhan. Tuhan Yesus ketika dia menggandakan 5 roti dan 2 ikan dan ribuan orang makan, maka ketika dia melangkah, begitu banyak orang mengejar dia. Dan Yesus bilang sama mereka begini, kamu kejar aku karena apa? Karena roti yang kamu makan tadi? Atau kamu kejar aku karena firman? Jangan cari Tuhan karena sesuatu yang fisik, jasmani. Tuhan tahu hati kita, motivasinya apa. Jadi ini yang saya tanamkan dalam bekerja, motivasinya harus benar. Motivasinya jangan hanya karena untuk mengumpulkan sesuatu demi harga diri kita, tapi bekerjalah untuk kekekalan. Sebab apa yang kita lakukan di bumi akan diperhitungkan Tuhan di surga. Karena itu bekerjalah bukan untuk sesuatu yang dapat binasa. Jangan gara-gara uang tombak lain. Jangan gara-gara jabatan tombak kebunuh. Amin. Ya, gak ada guna sama sekali gitu. Ya. Jangan karena pekerjaan di kantor satu dengan yang lain tidak bersinergi, tapi saling memusuhi seperti Kain dan Habel. Ya. Tapi harus saling apa? Saling mendukung di dalam kasih dan di dalam keikhlasan. Itulah yang disebut Tuhan Yesus tadi. Bekerjalah bukan untuk sesuatu yang tidak kekal, tapi sesuatu yang bernilai kekal. Apapun itu pekerjaannya. Ya, mau sebagai apa? Sebagai pegawai, mau sebagai pembisnis, mau sebagai kami hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga. Ya, semua yang kita kerja jangan ada motivasi-motivasi yang terselubung. Karena sebelum kita melangkah, Tuhan mengenal hati kita. Yang ketiga, Yohanes 9 ayat 4. Saya kasih 3 bagian. Yohanes 9 ayat 4. Ya, semua boleh baca 1, 2, 3. Mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Tuhan itu sudah menetapkan waktu-waktu untuk kita. Ada siang, ada malam. Ya, ada pagi, ada sore. Ada 24 jam dalam satu hari. Makanya dikatakan dalam Efesus pasal 5, pergunakanlah waktu yang ada, jangan bodoh. Orang yang bisa pergunakan waktu adalah orang yang menjadi berhasil. Katakan amin. Saya dulu punya tetangga waktu saya masih kecil di belakang gereja Sion Sangge. Itu Master Stair dari Amerika karena dia kerja untuk penerjemah Alkitab. Saya masih umur
12, 13, 14. Ya, dan keluarga itu dekat dengan kami, tapi sudah kembali ke Kanada. Waktu kami undang untuk ibadah rayon, waktu itu saya masih Jemaat Sion. Itu majelis belum datang, harus datang dulu. Jadi orang barat ini sangat on time. Nah, salah satu kunci percepatan keberhasilan itu ketika mempergunakan waktu dengan baik, ketika on time. Jadi saudara, mari kita coba di 2022 ya, kita bisa on time. Jangan bikin undangannya jam berapa? Ibu, untuk Bapak Gubernur itu jam 5. Ini tuh kebiasaan. Terus untuk yang bukan Bapak Gub, nanti bukan Bapak Gub jam 4. Berarti Bapak Gub sendiri, Ton sendiri. Padahal Ton semua diberi waktu sama. Amin. Artinya takut Bapak Gub on time, baru umat belum datang. Mari Ton semua pendeta-pendeta, para ustadz, mari kita mengarahkan umat supaya on time. Katakan on time. Amin. Jangan datang di kantor paling lambat, pulang paling cepat. Malu dong. Ya. Sudah datang paling lambat baru mau kemana? Mau pulang. Iyo. Udah datang tadi jam berapa? Udah datang tadi jam 12, begitu pulang jam berapa ini? Sementara ada yang datang dari jam berapa Pak masuk kantor? Setengah 8 Pak ya. Memang ini kantor terlalu jauh Pak di sini. Ya. Tapi tidak ada masalah kalau hati dan niat kerja itu tidak ada masalah. Gitu. Ya, sekarang ada banyak jalpot, ada jalpot 3, ada yang lewat kantor PGGP, ada yang lewat STT Erickson. Ya, jadi kita bisa dengan segala cara. Tapi intinya Yesus berkata bekerjalah selama masih siang. Artinya tadi lagu itu bilang masih kuat, mata masih terang melihat. Ya, tulang-tulang ini masih kokoh. Jangan malas, jangan acuh tak acuh. Mulai bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya udah 51 tahun, saya bilang ini sebentar lagi saya pensiun karena saya tahu pendeta Sadrak Tong di GKI Tong pensiun umur berapa itu? 50? 60? Alhamdulillah. Kan saya pikir 56. Ya kan pegawai berapa? 58, kasihan yang sudah 50 siap-siap. Ya, kami 60 itu disebut emeritus ya, karena kami digaji dari sinode dengan golongan yang ada dari sinode. Setiap tanggal 1 sinode sudah kirim gaji di rekening begitu. Jadi kalau kami ini pegawai organik, pendeta GKI pegawai organik baru kerja malas-malas yang kita malu karena kita makan gaji buta baru kerja. Ya, jadi saya percaya selama masih siang, tolak kiri kanan katakan selama masih siang. Yuk, sing-singkan lengan baju. Amin. Ya, jangan malas-malas baru duduk rekam-rekam orang. Haleluya. Amin. Ya, mari kita sama-sama mau bersyukur. Jadi ada 3 hal saya bicara tentang kerja mendahului apa yang saya mau sampaikan dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 19 ini dari tadi saya bilang Tuhan kasih ayat ini, ayat mana saya mau kasih pamoso. Tiba-tiba Tuhan kasih ini, terus di sapu telinga itu Sakeus. Saya bilang Tuhan nanti pamoso tersinggung. Kenapa Sakeus Tuhan? Ya pokoknya Sakeus. Ya, semoga pamoso tidak tersinggung kan? Ya, dan saya nggak tahu pamoso tingginya berapa, tapi wakil presiden lebih pendek kan Pak? Wakil presiden lebih pendek kemarin. Bayangkan wakil presiden jalan sama ketua klasis, sama ketua FKUB, sama para pendeta-pendeta, beliau pendek. Tetapi pendek itu tidak menjadi soal, karena yang penting bukan soal fisiknya, yang penting soal ini dan di dalam. Itu penting sekali hari ini diperlukan bangsa ini. Amin. Ya, jadi yang mudah-mudahan terlalu kaya, apalagi yang super keluarga, minta maaf. Ya, saya ada tatap-tatap 1-2 yang di sini. Jadi kalau badan lagi kekar, ingat istri di rumah. Tolong please ya, karena hari ini sedang demam kinan. Pedukir. Haleluya. Yuk kita gas. Saya mau bilang saya kayak 19. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Haleluya. Saya rindu kita menempatkan posisi kita pada firman ini. Jangan firman disampaikan kita di luar, karena Tuhan sedang bicara buat setiap kita secara pribadi. Tuhan juga bicara kepada saya yang menyampaikan kebenaran ini. Saudara, saya rindu saudara paham benar bahwa Alkitab ini berkata di dalam ayat 1, Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Hal pertama yang saya ingin saudara paham, bahwa Tuhan terus bergerak. Katakan amin. Surga terus sedang bergerak. Saudara jangan pikir dunia ini sibuk saja, baru surga ada di mana. Kalau surga tidak bergerak, kita nggak hidup hari ini. Jangan pikir pekerjaan kita lebih hebat, kita punya kesibukan lebih hebat, kita punya jabatan lebih hebat, tanpa kita peduli di atas kita ada kewenangan dan kuasa yang menentukan segala sesuatu. Surga terus bergerak. Yesus itu adalah surga di bumi. Sebab dia berasal dari surga, firman menjadi manusia. Dia datang di tengah-tengah dunia yang berdosa untuk memberikan contoh model bagaimana manusia yang hidup taat kepada Allah. Karena itu saya rindu saudara, kalau hari ini kita bergerak sadar di atas kita ada langit. Kalau hari ini kita sedang naik daun, sadar di atas kita ada langit. Lalu kemudian kita sujud sembah kepada Dia. Tuhan, aku gak jadi apa-apa kalau Engkau tidak menentukan segala sesuatu. Tuhan, aku tidak punya jabatan sehebat ini kalau bukan Engkau yang menentukan. Kalau saudara punya keyakinan itu, saudara gak perlu takut dengan siapapun. Daud itu pada satu titik dia berdoa sebagai raja besar di Israel. Dia menangis dan sujud sembah di hadapan Tuhan Allah. Dan dia berkata begini, "Tuhan Allah Israel, siapakah aku dan siapakah keluarga? Sampai Engkau membawa kami begitu hebat hari ini." Dia tidak mengandalkan keretanya, pasukannya, dia tidak mengandalkan semua kemegahannya, tetapi mulai dari dia menjadi seorang gembala biasa sampai dia memiliki posisi raja, dia tetap melihat surga di atas segalanya. Katakan amin. Ya. Jadi kita ini jangan jalan pongah. Yesus berjalan terus. Ada yang hormat dia kah? Ada yang dekati dia kah? Ada yang cibir kepada dia nggak penting. Sebab Yesus datang bukan supaya orang disenangkan, supaya Bapa punya pekerjaan dia bisa selesaikan. Saudara, kadang-kadang kita kerja sebagai pemimpin, kita sudah capek. Lihat anak buah melawan, lihat orang sana cibir sini. Loh, kita jadi pusing. Tapi kalau kita tahu bahwa apa yang kita pegang hari ini itu sudah diberikan Tuhan kepada kita, lakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Itu sebabnya kita berkata, Yesus masuk ke kota Yerikho. Yesus tidak sekedar masuk ke kota Yerikho, karena Yesus bergerak dengan tujuan. Katakan yes. Saya percaya kalau kita bergerak tanpa tujuan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak bisa mencapai kemaksimalan. Kita harus bergerak dengan tujuan. Ketemu orang juga dengan tujuan. Jangan sampai naik di mobil terus taksi tanya, sopir bilang, "Ibu mau kemana?" Pokoknya jalan keliling kota mana-mana. Ini berarti tanda-tanda stres. Mesti
tahu, ibu mau kemana bu? Oh saya mau ke pasar Sangge. Ibu mau kemana? Saya ke pasar Wosi ada. Atau naik di ojek. Ojek bilang, kita tujuannya kemana? Sudah ojek baru, udah salah di strap tempat itu aja. Berarti tidak ada tujuan. Amin. Bapak ibu mau punya tujuan dalam hidup? Jangan tujuan kita, itu tujuan Tuhan yang Tuhan taruh pada kita. Itu sebabnya Yesus Kristus masuk ke kota Yeriko bukan tanpa tujuan. Yesus bergerak bukan karena ada amplop, bukan karena dipuji orang. Dia bergerak karena Bapa yang menyuruh dia bergerak. Amin saudara. Ini hal penting yang saya ingin sampaikan pada pemoso sebagai pimpinan yang baru di dinas ini. Bergeraklah seperti Yesus bergerak. Ketika dia bergerak, dia tidak perlu tepukan tangan orang. Ketika dia bergerak, dia tidak bingung ketika cibiran dari bibir orang kepada. Amin. Dia bergerak karena ada tujuan surga di dalam hidup. Dia bergerak karena ada tujuan Tuhan di dalam hidup. Waktu tujuan Tuhan ada dalam kita, waktu kita tidak lagi di posisi itu, kita juga tidak stres. Karena Tuhan menyediakan yang lain juga untuk kita pergi. Amin. Saya percaya itu karena Tuhan punya tujuan dalam hidup. Yang kedua, saudara, mari kita baca bersama-sama. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Di situ ada Sakeus. Sakeus ini adalah figur dari seorang pejabat. Tapi jabatan dia ini mengandung resiko. Karena ya namanya kepala bea cukai. Ini artinya pajak. Balik kiri kanan tukang pajak orang. Ya. Dia adalah seorang yang kaya, katakan kaya. Semangat ini ya. Kaya, pejabat, tapi Alkitab bilang dia ada di sana, di Yeriko. Semua orang pingin kaya. Semua orang pingin apa? Punya jabatan. Yang pingin bilang yes. Saudara jangan main munafik sudah semua ini. Nah, semua ingin kaya? Amin. Kuburkan keinginan. Ya. Kita sudah kaya, katakan saya sudah. Ya, memiliki hidup yang luar biasa dari Tuhan itu kaya. Supaya jangan kita digerakkan oleh keinginan kita. Ayat 3, baca 1, 2, 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saya rindu saudara ini yang kedua. Kalau kita punya kekayaan, kalau kita punya jabatan, kalau kita punya kelebihan, kalau kita punya kekurangan, fokus kita jangan pada kelebihan dan kekurangan, tetapi fokus kita untuk bisa mengalami encounter dengan Tuhan, untuk bisa mengalami pertemuan dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam hati Sakeus, dia sudah mendengar tentang berita-berita. Oh Yesus, Yesus ada di sana, Yesus ada di sini. Dia rindu sekali, saudara. Rindu sekali. Dan saya berharap semua orang yang adalah ASN, di dalam hatimu harus ada kerinduan akan Tuhan. Spiritualitas, religius, ini benar-benar harus tertanam di dalam hidup kita. Karena kehidupan kita tidak bisa menjadi kehidupan yang benar-benar berkenan kalau kita tidak memiliki satu kerinduan kepada Tuhan. Kerinduan kepada Tuhan gak boleh dipaksa. Kerinduan kepada Tuhan harus lahir dari hati kita yang mantap. Bukan sekedar duduk ibadah begini ya. Kadang-kadang kalau ibadah di kantor gubernur itu macam ay nanti kalau tuan terakhir nanti Pak Gub lihat tuan terada bagaimana. Nanti kepala dinas dia lihat tuan terada. Bukan itu. Tetapi hati kita selalu ada apa? Ada hasrat, ada passion untuk punya penyembahan kepada Tuhan, untuk bisa mencari Tuhan, untuk bisa ketemu Tuhan, untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Itu harus ada di dalam hidup kita. Amin.
Itu namanya apa? Kita beribadah. Ibadah itu artinya mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Sakeus tidak peduli apapun keadaan dia. Dan saya melihat hari ini sedikit berbeda. Saya nggak tahu ya, mungkin karena Pak Moso sejak ada di Kesra itu dekat dengan hamba-hamba Tuhan. Jadi hari ini beliau punya serah terima, ada undangan buat hamba Tuhan, ada undangan buat kita semua, ya, ada di sini. Saya nggak tahu serah terima dari pejabat-pejabat yang lain. Mungkin tidak ada. Mungkin tidak ada, tapi hari ini spesial. Tapi saya rindu. Setiap pemimpin, setiap pejabat punya hati. Hati yang mendahulukan Tuhan. Hati yang menghormati Tuhan. Amin. Sebab kita ada hari ini, kalau bukan Tuhan, kita nggak ada apa-apanya. Ya, jadi kalau beliau bikin ini jadi mesbah, kan ini luar biasa. Ya. Tidak memandang agama, tetapi kita punya tujuan satu, untuk memuji Tuhan kita, Allah yang hebat dan luar biasa. Jadi karena itu, seperti Sakeus, jangan ada yang memadamkan passionmu dengan Tuhan. Jangan ada yang memadamkan penyembahan di hati saudara kepada Tuhan. Ya. Dan kadang saya lihat kalau saudara lagi stres tuh, saudara bikin TikTok, terus saudara syuting diri sendiri, lalu saudara dangdutan nyanyi sendiri. Ya sekali-sekali pakai puji-pujian yang sembah Tuhan. Di kantor bisa sembah Tuhan. Jangan hanya putar lagu-lagu dunia, padahal sukawin baru putar lagu cinta. Karena saudara, lagu itu membawa spirit tertentu dalam hidup kita. Nia Daniati itu kan punya lagu apa? Gelas-gelas kaca kan? Ya, kalau saudara nggak terlalu paham, kalau kita paham. Gelas-gelas kaca, akhirnya dia kan bubar rumah tangganya. Ya. Jangan suka menyanyi lagu yang melo-melo, karena lagu itu membawa spirit tertentu. Kalau punya kekuatan, pujilah dia, sembah dia. Nyanyikan lagu-lagu yang membuat rohmu menyala-nyala untuk Tuhan. Dan kalau rohmu menyala-nyala, kau akan bisa bekerja dengan luar biasa. Katakan amin. Jadi saudara, yang kedua apa saudara? Saudara harus punya roh yang berkobar. Kalau roh saudara berkobar, maka itu akan membuat fisik saudara kuat. Ya. Tapi kalau roh itu tidak berkobar-kobar, walaupun dorong dengan model apapun susah. Ya, karena roh itu bicara tentang nafas hidup ini. Jadi kalau kita mau bekerja menjadi pegawai-pegawai yang luar biasa, ya bukan hanya kita andalkan otak kita, gitu. Bukan kita andalkan pengalaman kita saja, gitu. Kita tidak andalkan semua gelar-gelar kita ini yang panjang-panjang ini. Tetapi semua orang di Alkitab yang disebut Daniel, Yusuf, itu tidak punya gelar, tapi roh mereka hebat di hadapan Tuhan. Roh yang luar biasa, yang tidak terkalahkan oleh apapun. Daud sekalipun, tubuhnya kecil tapi rohnya luar biasa, sehingga dia bisa tumbangkan Goliat dengan satu batu saja. Jadi jangan andalkan kita bergelar, andalkan kita berpengalaman, tapi roh kita harus terus apa? Boyen bahasa Jawanya. Roh kita harus apa? Terus apa? Terus melambung, membumbu. Jangan rohnya padam, saudara. Sebab Alkitab bilang bagaimana? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bukan biarlah gelarmu bertambah panjang. Bukan. Walaupun hari ini juga saya studi. Ya, Pak Pendeta si biasa bilang, Bapak terus studi lagi ya studi. Padahal Bapak istri semua dokter, Bapak bahasa istihasa. Ya. Dan Bapak kalau ada kesempatan bisa studi, tetapi yang membuat dan menggerakkan kita itu roh kita. Amin. Saudara dengar firman macam mengantuk, oh itu juga roh saudara. Tapi kalau nonton film India lama nggak apa. Ya itu bukti bahwa saudara itu tidak mengaktifkan roh, tapi cuma mengaktifkan jiwa, perasaan, pikiran. Padahal kalau mati semua tidak ada, yang ada hanya roh kita kembali ke Tuhan. Makanya roh kita mesti apa? Strong. Seperti Daniel strong, seperti Yusuf strong di Mesir, Daniel di Babel. Ya. Saudara dan saya memang ada di dunia, tapi surga harus bergerak lewat hidup kita. Ya. Makanya jangan malu menjadi orang yang percaya Tuhan. Jangan sembunyikan imanmu. Jalanilah hidup sesuai dengan keyakinanmu. Ya. Amin saudara. Saya yakin saudara-saudara yang muslim kalau ditanya Alhamdulillah, insya Allah, ya mereka ngomong seperti itu karena itu iman mereka. Nah kita ini kalau ditanya biasa saja. Putra pernah bisa menyatakan iman kita. Kita harus menyatakan semua kita kalau bisa hidup hari ini karena ada roh di dalam kita. Katakan amin. Ya, jadi si Sakeus ini apa? Rohnya di dalam bergelora.
Pak Gubernur saya ini semangat, kamu ketemu aku. Apalagi mau ketemu presiden, semangat. Ini ketemu Tuhan harus lebih. Jadi yang kedua saya rindu saudara, kalau kita bekerja ini untuk pamoso, roh pamoso tetap strong. Ya, kepintaran itu tidak akan jauh dari Mama selama roh itu dijaga. Roh itu harus tetap dijaga, kuat supaya tidak terkontaminasi dengan segala keadaan di sekeliling kita. Karena roh itu yang bisa menentukan apa yang menjadi tujuan dalam perjalanan kita. Oleh karena itu dia berusaha. Dia tidak mau tinggal diam. Di luar ada tantangan orang banyak, di dalam ada tantangan. Tantangan internal, tantangan eksternal akan ada. Eksternal itu banyak orang yang tidak bisa dia lewati untuk bisa melihat Yesus. Internal di dalam dia sadar dia pendek. Bagaimana dengan kependekan ini? Ya. Saudara, saya ingin sampaikan, kalau ada tantangan jangan stop. You are unstoppable people. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa dihentikan oleh segala keadaan. Kita tidak boleh dihentikan oleh kata-kata orang di luar sana. Pulang langsung belok. Tadi orang itu bicara saya, sudah biar sudah. Tidak. Karena kata orang tidak sama dengan kata Tuhan. Tuhan bilang maju, orang bilang kok terhadap apa maju itu. Kita harus bergerak karena ada roh yang luar biasa. Katakan amin. Roh kita luar biasa. Sama-sama bilang, roh saya luar biasa. Roh saya luar biasa. Amin saudara. Ya. Saya tanya, binatang tuh punya roh nggak? Nggak punya. Kuda nggak punya, anjing nggak punya, tapi kuda bisa lari lebih cepat. Tapi kita ditinggal tarik. Padahal kita punya roh kan? Yang jalan kerja lambat, tarik, lenggang kangkung. Roh membuat kita apa? Berkobar-kobar, bersemangat untuk melakukan. Tapi kalau kita semangat hanya karena dipuji, karena dikasih uang, dikasih ini itu bukan roh. Itu baru batasan pikiran. Tapi kalau roh tidak penting, mau ada uang, tidak ada uang. Tapi roh kita berkobar-kobar untuk melakukan bagian kita. Amin saudara. Pemimpin-pemimpin, mari jadilah pemimpin-pemimpin yang memiliki roh yang berkobar-kobar seperti Sakeus. Mari perhatikan ayat 4. 1, 2, 3. Maka berlarilah ia. Wow. Berlarilah ia apa? Mendahului orang banyak. Saya belum pernah lihat Pak Mose berlari. Apalagi kalau perutnya tambah maju susah berlari. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara. Pejabat tuh naik pohon gimana? Gak jaim saudara, tidak ada jaim di sini. Perhatikan, dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di tempat itu. Yang ketiga saya ingin saudara paham ini. Yang pertama, bergerak terus karena agenda Tuhan ada dalam hidup kita. Yang kedua, roh harus berkobar-kobar. Yang keempat, ini penting. Yang ketiga, ini penting. Berlarilah ia mendahului orang banyak, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Artinya apa? Kalau Tuhan taruh sesuatu di hati kita, lakukan saja karena kita tahu itu benar. Kalau kita tahu itu benar, jangan sampai ada hal-hal yang menghambat kita untuk bisa melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Amin saudara. Ya. Saya ingat sekali, saya sekolah teologi dan biasanya sebelum saya tulis skripsi itu ada 3 bulan kami ada di laboratorium untuk kami semua diuji. Di laboratorium di perkampungan di mana kami tanam kasbi, kami berkebun, kami tidak tidur di tempat yang mewah, kami tidur di walang-walang, waktu itu istilahnya tempat-tempat yang dari papan saja kami tidur. Dan satu saat saya bikin kesalahan dengan beberapa teman, kami disuruh merayap, dan merayapnya itu tanahnya debu, harus dari sini ke sana. Saudara tahu saya ini cacat. Dari teman-teman saya sekitar ada 5 orang tuh udah pahajar semua, jadi harus merayap. Saya bilang sebentar, kalau saya merayap lambat, teman-teman di belakang sana tuh terhalang. Jadi saya tidak perlu lihat tuh di belakang, saya merayap cepat-cepat. Bapak Ibu, saya merayap cepat-cepat. Saya sudah lewat, saya bisa lihat, tuh ada Rosa di belakang.
Bilang buat kiri kanan, kok tidak cacat toh? Saya sudah sampai di luar. Saya ingat itu benar sampai hari ini. Saya mau bilang begini, kalau kita mau mengerjakan kebenaran, kadang-kadang ada orang bicara sana sini, tetapi kalau kita tahu itu kebenaran dan Tuhan dimuliakan, lakukan saja. Amin. Lakukan saja. Oh, karena orang yang bicara itu hanya karena dia iri saja. Dan saya yakin di sini tidak ada yang iri-iri. Amin. Malah kita mau belajar dari orang yang lebih cepat itu. Masa saudara? Nih, temanku jangan cepat. Perhatikan teman-teman, aku terlalu cepat sekali. Jadi bagaimana? Saya mundur naik ke belakang. Harusnya yang lambat itu ikut yang cepat. Ini yang harus kita tanamkan dalam etos kerja. Ya, saya tidak bicara soal mau cari apa, tapi ini etos kerja. Etos kerja kita tidak bisa berlambat-lambat, tidak bisa berlama-lama. Apalagi ini apa namanya Bapak? Satu pintu untuk apa Pak? Satu pintu. Saya baca tadi, tugas DPM PTSP merumuskan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non-perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi. Satu pintu. Jadi berarti satu pintu ini kan semua pelayanan terpadu. Nah lalu Bapak bikin lambat, tong izin yang harus 2 hari, tong bikin 1 minggu, nanti besok Bapak belum tanda tangan, sabar ya. Padahal harus cepat. Jadi kita belajar bersama. Kalau kita bisa selesaikan hari ini, kita selesaikan. Karena kita tahu bagaimana berbuat baik dan tidak melakukannya, kita berdosa. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di dinas ini mau bergerak seperti Sakeus? Mau bergerak seperti Sakeus? Amin. Ya, tidak peduli ada tantangan. Kalau pendek yang naik pohon. Kalau orang banyak yang lari lebih cepat. Jangan, kenapa lambat? Karena ini, karena alasan 1001. Tidak ada alasan kalau kita punya keyakinan yang kokoh untuk bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang ketiga, Pak Moso dan teman-teman yang ada di sini di awal tahun ini, saya yakin pimpinan yang baru harus lebih baik dari sebelumnya. Yang sebelumnya tidak usah marah, karena memang pergantian demi pergantian itu adalah wajar, tetapi harus ada peningkatan di setiap pergantian kepemimpinan. Ya. Ketika saya ketua PGGP kemudian ganti orang lain ketua PGGP harus lebih bagus dari saya. Ketika ketua MUI turun orang lain jadi ganti lebih bagus, tidak apa-apa. Tapi jangan kita bikin bagus begini, yang datang kemarin bikin terbaik, ini yang baik. Ya. Ini namanya tidak menghargai apa yang dipercayakan kepada kita. Jadi yang ketiga, mari Bapak Ibu, selain roh kita strong, mari kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan, dengan kebenaran yang diberikan kita. Apapun tantangan yang harus kita lewati, kita harus bisa mengatasinya. Karena di kantor ini selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Orang jangan datang di kantor ini tidak ada solusi. Amin. Mari kita lihat ayat 5, 1 dan 3 yang keempat. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Oh, katakan amin. Jadi Bapak Ibu kerja saja, hati lurus saja, berlakukan sungguh-sungguh saja. Apa kata orang, apa tantangan, Tuhan Maha tahu. Begitu. Ya. Jangan mau bikin sesuatu aja nanti dia bilang sampai. Padahal kita tahu itu benar. Begitu. Waktu Sakeus naik, dia nggak peduli, dia pejabat, dia nggak peduli keadaannya, dia naik. Karena tujuan dan motivasinya adalah Tuhan. Waktu dia naik, maka Yesus tidak lihat yang lain. Padahal ada orang banyak ikut dengan dia. Amin. Ada banyak orang bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Tuhan memilih Sakeus. Apakah saudara ingin dipilih Tuhan? Ada banyak orang, tapi biarlah Tuhan memilih saudara. Kenapa? Tuhan memilih kita. Karena Tuhan melihat dalamnya kita. Tuhan gak pernah melihat tampilan luar kita. Tuhan melihat motivasi. Tuhan melihat kerja keras kita.
Orang tidak lihat tidak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu saya kerja. Bos tidak lihat saya kerja. Mungkin dia ada angkat orang lain yang cari muka. Saya bilang saudara tidak perlu cari muka karena muka sudah ada. Bilang muka saya sudah ada. Ya, sudah ada, jadi tidak perlu cari muka. Ya. Tidak perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka tiba-tiba Sakeus turun. Hari ini rumahmu menjadi tempat persinggahanku. Wow, keren saudara. Kalau dia yang bilang, kalau Tuhan yang sudah bilang, tidak ada yang bisa halangi, kan begitu toh? Jadi jangan bikin sesuatu takut nanti bagaimana, apa kata orang. Kalau Tuhan bilang sudah benar, lakukan dengan sungguh-sungguh. Sakeus nggak peduli, harus naik pohon untuk lihat Yesus, nggak peduli. Dia nggak rasa malu karena sungguh-sungguh. Saudara jadi pejabat duduk di sini, waktu nyembah Tuhan, saudara ada pejabat lain lo terangkat tangan saya sembah Tuhan. Saya sembah Tuhan. Daud itu nggak peduli. Waktu Tuhan pimpin dia masuk kota Yerusalem, dia lepas baju dan dia mulai menari. Istrinya yang nama Mikal itu sindirin dia. Raja kok gitu? Kok nari-nari gitu? Tuhan nggak buka rahimnya, dia nggak bisa melahirkan. Saudara jangan jaim dengan Tuhan. Mau istri pejabat kan mau pejabat, kalau nyembah Tuhan sembah sungguh-sungguh. Kalau beribadah sungguh-sungguh. Amin. Ya. Mungkin orang kaku duduk situ, ya. Tapi saya yakin Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kesungguhan kita. Tuhan tidak pernah melihat tampilan luar kita. Itu dah. Tuhan tuh melihat kesungguhan di dalam kita. Jadi yang keempat, mari jadi orang pilihan Tuhan. Yang dipilih Tuhan bukan dari luar, tapi perdalam apa yang Tuhan taruh di dalam saudara dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga bukan apa yang dilihat orang, tapi apa yang dilihat Tuhan, itu yang saudara kejar. Amin. Itu yang ke-5 buat 4 buat saudara. Saya kasih bagian ini. Ayat 7, 1, 2, 3. Tetapi itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. terus. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Amin. Kadang-kadang kita yang sok-sopan, sok-sok penampilan itu kemudian terlihat dari luar itu keren ya, tapi dalamnya penuh rampasan. Tapi Sakeus yang dicela oleh orang lain, yang dianggap pemungut cukai, tapi ketika Yesus datang ke rumahnya, dia melakukan sebuah resolusi, komitmen. Banyak orang bisa protes, bicara banyak, tapi nggak bisa keluar dari dompet. Banyak orang bisa menyampaikan 1001 definisi, tapi fakta untuk melakukan sesuatu sulit untuk kita ambil. Tapi Sakeus tidak. Di tengah cibiran orang banyak, kenapa sih Yesus mesti ke rumah orang itu? Orang itu kan orang yang pajak-pajak orang itu orang yang begini begitu. Tapi saya bilang tadi, Tuhan tuh nggak mau melihat orang tuh dari luar sopan padahal dalamnya penuh rampasan. Lebih baik di luar mungkin ugal-ugalan, tapi hatinya cari Tuhan, itu luar biasa. Nah, kadang-kadang kita nih sok agamawi terus kita nilai orang ini nggak layak, orang ini, siapa kita yang mau menuduh orang salah. Amin. Saudara jangan putus asa. Saudara jangan bingung lihat apa penilaian orang kepada. Tapi lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh saja. Ya, maka Tuhan akan memberi terobosan di dalam hidup saudara. Sakeus berkata, dia nggak peduli orang bicara. Yesus juga masuk ke rumahnya. Ya. Dia bawa semua tempat perbendaharaannya. Dia ambil semua uangnya. Ini resolusi yang luar biasa. Tuhan belum bicara, Tuhan baru datang, baru jenguk dia, baru lihat rumahnya. Sesuatu terjadi. Saya rindu sesuatu terjadi dalam hidup. Jangan dari waktu ke waktu hidup kita sama saja. Harus ada breakthrough, ada terobosan di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah mengalami sentuhan kasih. Kita mengalami lawatan Tuhan di dalam hidup kita.
Seorang yang pajak orang itu selalu mencari keuntungan untuk diri sendiri. Pasti orang itu selalu mencari jalan untuk memperkaya diri sendiri. Tetapi kalau ada sebuah resolusi kehidupan, ada sebuah perubahan dari orang yang suka ambil yang bukan miliknya, dari seorang yang suka kumpul sesuatu untuk dirinya, menjadi seorang yang memberi, itu terobosan. Saudara mau mengambil sikap itu? Siapapun kita hari ini, harus ada perubahan dalam diri kita. Ya. Yang suka untuk mengambil keuntungan dan mengorbankan orang lain, ambil keputusan hari ini. Resolusi di hadapan Tuhan 2022, Tuhan tidak lagi. Yang suka takut menghadapi kebutuhan, bagaimana gaji saya kecil dan sebagainya, 2022 resolusikan di hadapan Tuhan, Engkau Jehovah Jireh. Aku tidak perlu takut dengan segala keadaan. Itulah yang dilakukan oleh Zakheus. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, pergi ke gereja, bahkan jadi majelis sekalipun, jadi pelayan sekalipun, tidak pernah ada perubahan dan pertobatan di dalam hidup, maka kita hanya menjadi Kristen agamawi dan tidak pernah ketemu Tuhan. Tapi kalau kita menjadi orang percaya yang berjumpa dengan Tuhan, di mana Tuhan melawat hidup kita, Tuhan datang dengan firman-Nya, Tuhan mengubah kita, maka seperti Zakheus, ada sebuah pertobatan pribadi. Katakan amin. Udah, tinggalkan semua masalah, tinggalkan sikap hidup, tinggalkan gaya hidup yang tidak membawa kemuliaan Tuhan dalam hidup. Tuhan tidak penting dengan semua para Farisi dan ahli Taurat, orang-orang agamawi itu yang kerjanya cuma hanya bersungut-sungut dan menilai dari luar. Karena Tuhan mencari orang strategis di Yeriko. Hari ini juga Tuhan mencari orang strategis di kantor ini. Siapakah yang akan bisa menggerakkan kantor ini? Amin, saudara. Siapakah yang bisa membawa perubahan di kantor ini? Itulah orang yang telah dilawat Tuhan. Orang yang telah bertemu face to face dengan Tuhan adalah orang yang bisa membawa perubahan di dalam kehidupan. Sehingga Zakheus mengambil berangkasnya, berkata, Tuhan, setengah dari milikku aku persembah, dan sekiranya aku pernah merampas, aku pernah mengambil hak orang, aku menyusahkan orang, aku membuat orang melarat karena aku memperkaya diriku, hari ini aku ganti 4 kali lipat. Wow, 4 kali lipat. Ini bukan main-main. Biarlah hari ini di kantor ini ada sebuah terobosan. Di kantor ini ada pergerakan demi pergerakan yang disebut dengan sovereign move. Tuhan akan bergerak di tempat, supaya kita tidak datang masuk kantor, pulang kantor sepertinya tidak ada sesuatu yang terjadi. Saya berdoa di kantor ini ada kehidupan yang terus memancar. Di kantor ini satu dengan yang lain saling meneguhkan. Di kantor ini tidak ada lagi iri hati, kepentingan diri, ego tidak ada di tempat ini. Supaya pergerakan Tuhan akan sungguh terjadi lewat kantor dinas penanaman modal Provinsi Papua Barat, pelayan terpadu satu pintu. Karena saya percaya kantor ini punya dampak besar untuk perkembangan, kemajuan, pembangunan di Provinsi Papua Barat. Katakan amin. Amin. Ya, kita rindu Provinsi Papua Barat yang maju. Kita rindu ada investasi-investasi besar yang dilakukan di Provinsi Papua Barat. Kita rindu ada PAD di Provinsi Papua Barat yang bisa dikembangkan. Kita rindu ada percepatan-percepatan di dalam tugas-tugas pembangunan ekonomi yang terus menjadi semakin kuat pasca dari COVID-19. Itu hanya dapat terjadi kalau 5 hal ini kita miliki di dalam hidup kita. Yang pertama, mari bergerak bersama Tuhan. Katakan buat kiri kanan, yuk kita bergerak, karena surga bergerak juga. Amin. Jangan menjadi orang-orang yang stagnan, jangan menjadi orang-orang yang acuh tak acuh, cuek-cuek. Tinggalkan itu di 2021. Bergeraklah. Bapakku bekerja sampai hari ini, aku bekerja juga. Kita bekerja juga, karena ini amanah
Ini mandat buat kita. Amin saudara. Yang kedua, miliki roh yang berkobar-kobar. Katakan amin. Ya, jangan pikiran saja yang lebih besar daripada roh. Ya. Roh kita harus lebih besar dari segalanya. Roh kita harus kuat menghadapi segala tantangan, menghadapi segala isu, menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kita. Jadi miliki roh yang berkobar-kobar. Yang ketiga, tadi saya katakan, saudara harus punya segala kreativitas, kerja-kerja yang tidak pernah berhenti dengan usaha-usaha. Satu usaha tidak bisa bikin kreativitas yang baru, bikin kreativitas. Saya bersyukur beberapa waktu kerjasama dengan Pak Moso di Gestra, Bapak Karo ada di sini juga sekarang. Ya. Saya berharap ketika Pak Moso ada di Dinas Penanaman Modal bersama Bapak Bekasi, Bapak Karo yang baru, hubungan dengan para hamba Tuhan, dengan tugas-tugas Bapak, baik dengan MUI, baik PGGP, baik dengan juga Hindu Buddha FKUB, itu tetap kita tingkatkan karena tentu Pak Moso sudah memberi jalur-jalur dan cara-cara. Tapi kalau ada kreasi-kreasi baru, itu tidak menutup kemungkinan untuk kita terus berkreasi. Berkreasi itu adalah nature kita sebagai orang-orang yang diciptakan Tuhan. Terus berkreasi, terus berjuang, terus mendapat sebuah temuan baru. Ya, kiranya di penanaman modal ini temuan-temuan baru yang Pak Moso terus bisa hasilkan ke depan. Yang keempat, mari kita semua menyadari bersama bahwa kita dipilih Tuhan. Sama-sama bilang, saya dipilih Tuhan. Saya ada di sini juga dipilih Tuhan. Amin. Atau ada yang rencana pindah ke dinas lain? Sudah ajukan kemana? Pindah ke dinas. Amin. Pokoknya di dinas mana saudara, saudara harus menjadi pemicu untuk terjadi sebuah pergerakan yang luar biasa. Saudara harus jadi pemicu untuk membawa kemajuan di tempat ini. Jangan saudara bilang, saya mau saat pindah. Saudara mau pindah dimanapun, kalau masalahnya di saudara ya nggak bisa. Masalahnya di saudara bukan di dinas itu ya. Saudara yang cepat bosan, saudara yang malas kerja, tapi saudara udah di sini bikin malas pindah. Padahal masalahnya bukan di dinas, masalahnya di diri saudara. Amin. Yuk kita jadi orang pilihan Tuhan. Bilang sama-sama, kita orang pilihan Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima tadi, apa saudara? Kita mau punya resolusi, punya komitmen, punya pertobatan. Saudara mau bertobat? Orang Kristen itu harus bertobat tiap hari. Ya, kenapa? Pikiran kedagingan kita masih banyak. Bertobat ya. Katakan amin. Kita percaya 5 hal ini membuat Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Biarlah kita adalah orang-orang yang ditemukan Tuhan. Tidak ada lagi yang terhilang, karena Tuhan temukan kita untuk menjadi orang-orang yang membangun Papua Barat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Untuk menutup khotbah saya mengundang semua hamba Tuhan maju ke depan. Kita akan menyanyi satu pujian. Saya nggak pakai nama dari organisasi, pokoknya semua hamba Tuhan yang merasa sebagai pendeta maju ke depan dan kita akan mempersembahkan satu lagu pujian bersama. Bapak Ibu, kita akan sama-sama dengan para pendeta, pelayan Tuhan, kita nyanyi lagu ini. Biarlah sepanjang 2022 menjadi perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Tiap langkah tuh, langkahku diatur oleh
supaya kita tiba pada tujuan yang tepat tiap langkah. Tuhan Allah sumber hidup kami yang oleh kasih karunia kami ada di sini dalam persekutuan ini, dalam kebersamaan kami naikkan puji dan syukur kami sebab pemeliharaan yang nyata bagi kami yang kasih waktu segala umur dan juang yang Tuhan sediakan bagi kami untuk meningkatkan keberadaan kami hingga melewati tahun 2021 dan ada di tahun 2022 ini dengan segala kebaikan Tuhan. Istimewa di lingkungan kerja, ikan tuna, ayam geprek, ayam ini ayam lalapan, ayam bakar. Ya, ayam bakar. Sudah terus tinggal campur di ini. Ya. Siapa yang ngantar? Masih beli kakak. Ini dia bulan.
heran dan satu pada heran. Amin. Untuk doa seluruh hamba Tuhan untuk tanah ini. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersyukur untuk tanah perjanjian Allah. Anugerah-Mu tercurah atas kehidupan setiap kami. Hari ini biarlah berkat-Mu mengalir dalam kehidupan setiap kami. Hari ini biarlah sukacita damai sejahtera surgawi hadir bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyelesaikan ibadah pada siang hari ini. Biarlah anugerah dari surga tercurah atas kehidupan setiap kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel terus mengalir dalam kehidupan setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan mendapat Roh Kudus yang menyertai, membimbing, memberkati, melindungi kita dari saat ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang 2 kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Selamat siang. Terima kasih Bapak Pendeta Yusuf Joyo. Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.